Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu dan bapak yang saya muliakan, tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang masih diberi oleh Allah kepada kita, diberi hidayah. Dalam doa, salah satu doa yang dibaca tadi oleh Imam, oleh anak kita Khairul, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, kami minta kepada Engkau huda, hidayah. Hidayah itu semua hal yang membuat kita dapat hidup dengan baik. Ya. Dan yang hidayah yang paling utama itu adalah dengan hidayah itu kita lurus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama membagi hidayah itu ada 4. Yang pertama disebutnya dengan hissi. Hissi itu artinya adalah jasmani dulu, jasmani atau jasad. Jasad manusia ini bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Karena dengan jasad ini roh kita bisa beraktivitas. Roh kita bisa melakukan segala hal yang akan membuat mencukupi kebutuhan hidup kita. Tapi dibanding dengan makhluk lain, jasad kita ini punya kekurangan dibanding dengan hewan. Kita tidak cukup kuat dibanding dengan misalnya kuda, dengan apalagi dengan gajah misalnya, atau dengan yang lain-lain, masih punya kurang. Yang kedua, kita diberi namanya hissi. Hissi itu artinya insting. Insting itu kita bisa menangkap sesuatu yang tidak nampak, ya, yang akan terjadi di luar kita. Jadi kalau kita misalnya akan datang sesuatu bahaya ke kita biasanya ada punya insting, punya sesuatu yang datang ke diri kita. Saya dulu waktu masih kuliah di Padang, kerja di kantor pegawai honor. Salah satu kerja saya itu adalah menyimpan wesel mahasiswa. Dulu kan orang ngirim duit pakai wesel. Nah, kalau wesel mahasiswa datang, itu saya buat pengumuman di kaca.
Nanti siapa yang membaca atau saya minta wesel. Satu kali ada wesel, kemudian saya buat pengumuman di kaca. Lalu ada seseorang mahasiswa laki-laki minta wesel itu. Padahal itu bukan wesel dia. Dia laki-laki dan punya wesel itu perempuan. Waktu dia minta itu sebenarnya hati saya ada, kalau istilah orang bakato gitu. Ada perasaan gitu ya. Dia panggil udah, dah mana wesel saya nu. Keuangan minta, kenapa kamu yang minta wesel? Kan bukan wesel kamu. Nyusaki dah. Nyusaki di kampung. Jadi angko aja po. Awak kok abangnya, abang dia. Sebenarnya hati itu ada, tapi waktu itu terabaikan. Jadi saya kasihkan wesel itu dia. Tetapi karena hati itu ada insting tadi, gerak-gerik orang lain tahu kita, tapi tidak terlalu diperhatikan. Saya ambil catatan wesel itu, saya suruh dia menulis, mendatangani, kemudian tulis namanya, ditandatanganinya. Nah, sudah tentu dia pergi, dibawanya wesel. Seminggu setelah itu, yang punya wesel itu datang. Dah mana wesel ada. Tapi ada diambil tengok di catatan. Tapi kan sudah diambil oleh si Anu. Apa udah yang kinyo? Nah, kisahnya ini tuh abang kau, ya. Dia bilang itu abang kamu. Enggak lah. Saya orang Solo, dia orang Pesangkar. Baru berarti saya kan berang. Jadi saya panggil dia. Semoga carikan. Pokoknya dia datang karena namanya ada. Dia rupanya anak ini satu kelas, satu yang punya wesel dengan yang minta tadi satu kelas. Cari ke kawan-kawannya dapat, tapi dia nggak datang ke kampus. Kemudian suruhlah pegawai menurutnya ke rumahnya. Suruh datang ke kampus. Sampai di situ di kampus tanya, kamu yang mengambil wesel kemarin? Enggak ada sih. Semakin kuatlah hati bahwa awak lah ditipu. Saya paksakan, betul bukan kamu yang ambil? Iya, enggak ada saya ambil. Tapi kalau istilah orang ini bahasa tubuhnya dia berbohong. Akhirnya apa? Saya ancam dia. Ini ketandatangan kamu, enggak tangan-tangan awak udah. Namanya rupanya digantinya. Wajahnya tahu kan? Begini. Baiklah, kalau kamu enggak mengaku enggak apa-apa. Tapi ingat ya, di sini ini ada sidik jari kamu. Dan sidik jari ini dibawa ke lapor ke polisi, akan tahu bahwa ini punya kamu, tangan kamu. Jadi kamu akan saya laporkan ke polisi.
waktu itulah baru dia mengaku. Iya udah. Nah, dipanggil oleh dekan. Kenapa dia kamu tipu Bang Laidin? Jadi Cito punya cerita, sekarang kembalikan uangnya. Uangnya lah tak pakai, ganti. Akhirnya pergilah saya dengan salah seorang wakil dekan ke rumahnya, rumah tempat tinggal kosnya. Rupanya dia tuh waktu itu baru tahun kedua kuliah semester. Rupanya dia sudah punya istri. Istrinya hamil lagi. Nggak ada bitih. Berarti jadi akhirnya kamu harus, jadi dikasihnya lah jaminannya, masukin ke dalam koper baju-bajunya, koper tisu ya, koper basi. Saya pun juga kasihan menengok dia. Nah, kembali kepada yang tadi, itu dibayarnya, kemudian diangsur utangnya. Nah, saya katakan itu insting itu kadang-kadang ada benar, kadang-kadang tidak. Ya, tidak selalu ada. Kadang-kadang insting kita ada perasaan orang ini tidak baik, tapi ternyata salah, orangnya baik. Jadi hidayah dalam bentuk insting itu juga tidak sempurna. Ya. Masih kurang dibanding dengan kalau hewan, binatang, anjing misalnya. Anjing kan punya insting yang bagus sekali. Makanya anjing tahu kalau ada orang menyelundupkan narkoba, tahu anjing yang terlatih. Manusia tidak bisa. Bahkan pakai ada detektor pun kadang-kadang salah. Tapi kalau anjing pasti. Jadi lebih tinggi insting binatang daripada manusia. Yang pertama tadi saya salah, bukan jasad tapi panca indera. Panca indera. Panca indera itu banyak kekurangan dibandingkan dengan indera. Secara fisik kalah kita dengan hewan. Mata itu panca indera. Itu bagian juga daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cuma matanya juga bisa menipu. Kita ambil gelas yang berisi air, kemudian masukkan lidi yang lurus ke dalam air. Apa nampaknya? Kencong kan? Bengkok. Berarti mata tidak lurus. Jadi hidayah dalam mata belum sempurna. Yang ketiga, akal. Ya. Akal kita punya kelebihan dibanding hewan. Hewan tidak punya akal. Dia punya insting. Insting hewan lebih betul. Kalau bapak-bapak pernah pergi berburu babi. Saya pernah pergi berburu babi. Anjing itu bisa dia membedakan mana babi, mana harimau. Walaupun tidak nampak. Kalau harimau itu ekornya tuh dijepitnya, istilah Rawak kuncun. Ikuti sapi, hanya mau lari, tapi badan nampak. Jadi itu namanya indera. Lebih sempurna dan kita tidak sempurna. Mata kita tidak sempurna. Telinga kita juga tidak sempurna. Makanya dalam menerima berita,
kita hati-hati. Dulu ada tes mengenai sistem informasi. Tidak selalu benar. Tidak selalu pula informasi itu dibuat orang bohong, tetapi telinga kita salah mendengar. Jadi ada sekumpulan ibu-ibu sekitar 20 orang di berjejer. Untuk ibu yang pertama ini dibisikkan. Bisiknya apa? Bapak terlambat pulang karena ada kerja. Nah, ibu yang satu membisikkan yang kedua, bapak terlambat pulang. Lambat terus sampai 20. Sampai di ujung, ibu yang paling ujung tanya, apa bu yang dapat bisik? Bapak minta izin ke bini cik lain. Kan jauh beda. Dari siko jauh bedanya. Tadi karena insting tidak sempurna, tidak tahu entah dari mana mulai berubah itu. Jadi manusia punya inderanya tidak sama. Tentu bercakapnya kerja lakinya di rumah. Lakinya bilang di tokonya. Lakinya kaget. Bakal kalau kok dan jadi pulang kerja loko itu gak sapu. Bakal ngapa udah bini jalan? Mana udah bini sangat ada bini. Itu gara-gara sistem informasi. Makanya dalam masalah indera telinga misalnya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang berita jangan terima langsung saja. Ya. Nanti kamu akan bertindak, melakukan tindakan akibat berita yang terima itu sudah menyesal. Saya tadilah laki pulang ke panik kerja, tiba rumah kena toko, saya tak sapu, macam kalah itu gara-gara apa? Informasi yang salah. Tidak tahu entah dari mana asalnya. Entah mungkin telinga salah seorang yang mendengar bisik tadi kurang jaleh, berubah berita. Dia tidak boleh bertanya. Bisikkan ibu bisik. Nanti bapak terlambat pulang kerja. Terus tiba di tengah-tengah mungkin telinganya kurang nyaring kan. Dirubah cerita. Tiba kojong. Aku cakap yang lagi bini cerita. Nah, ini yang diingatkan antusibu qauman bijaharatin fatasbih. Jadi indera manusia itu bisa salah. Instingnya juga begitu. Kemudian akal. Akal itu adalah salah satu bentuk hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Tapi akal itu bisa salah atau bisa juga digunakan untuk hal-hal yang salah. Karena salah, ya. Kalau istilah orang awak jadi buruk, menipu orang. Penipu itu bukan orang bodoh. Penipu itu orang pintar. Ya. Jadi akal itu tidak bisa menemukan apa yang benar atau berbuat benar. Dengan akal orang bisa mencari kebenaran, tapi belum tentu benar. Karena apa? Karena yang diakali, dipikirkan dengan akal itu belum tentu benar. Karena akal itu sering juga dipengaruhi oleh kepentingan, ya, oleh kepentingan kita. Ibu-ibu, saya berapa kali diminta oleh, dulu kan, sekarang masih ada, namanya
grup diskusi membicarakan tentang 4 pilar bangsa. Pilar bangsa itu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, apa lagi? Apa yang keempat? Apa lagi? Pancasila itu Undang-Undang Dasar 45. Salah satu rukun dari negara itu kan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi tiang Undang-Undang Dasar untuk Indonesia, namanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Dengan itulah negara itu berjalan dipedomani untuk menegakkan negara. Sejak Pak Harto turun mundurkan diri dari presiden, Undang-Undang Dasar 45 itu dinamanya diamandemen. Yang amandemen itu diganti. Misalnya begini, dulu ketika masa Pak Harto jadi presiden, presiden itu dipilih sekali 5 tahun. Ya. Tetapi setelah itu boleh dipilih lagi. Itu Undang-Undang Dasar yang mengatakan seperti itu. Boleh dipilih lagi. Dan tidak ada batasannya. Akhirnya Pak Harto dipilih sekali 5 tahun sampai 32 tahun. Jadi dari segi karena terlalu lama berkuasa itu, maka kekuasaan Pak Harto semakin kuat. Bukan Pak Hartonya aja makin kuat, orang-orang yang di sekitar Pak Harto itu kuat. Lalu dia berbuat apa saja, banyaklah korupsi misalnya. Maka kemudian sudah reformasi, itu diubah, diamandemen namanya, diganti sekali 5 tahun, tapi hanya boleh dipilih selama 2 kali, sekali lagi diubah begini. Itu sebenarnya prinsip sebelum, tapi kemudian diubah orang kemari baik. Salah satu yang diubah itu yang lain, dalam Undang-Undang Dasar dulu presiden itu dipilih oleh MPR. Jadi ada anggota DPR, ada anggota yang lain tambahan dari daerah. Jadi anggota MPR kalah memilih presiden. Nah, waktu amandemen itu diubah, banyak pemilihan langsung. Mulai dari bupati, wali kota sampai presiden itu dipilih oleh DPR. Diubah kemudian. Karena DPR memilih itu banyak korupsi. Dari sebab itu pemilihan langsung. Sikolah sudah orang pangkabalai pemilihan langsung. Bangku itu dulu anggota DPR, orang yang caleg-caleg itu yang gini itu, tidak bisa sama orang-orang. Tengok dulu pendidikannya apa, perangainya apa yang sudah nyebut untuk masyarakat itu terlibat tidak PKI, dicek sesuatu. Kalau ada salah satu yang aneh tidak bisa. Nah, kini sudah amandemen itu siapa saja boleh menjadi anggota DPR. Sudah tutup pemilihannya langsung. Nah, akibatnya apa? Yang bisa jadi anggota DPR kini itu dapat ditulis orang nilai bapitih, ya, yang punya duit banyak masuk, termasuk jadi wali kota, bupati sampai ke presiden, orang-orang berduit. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat tidak bisa memilih orang yang terbaik. Ya, orang terbaik. Siapa yang terbaik itu? Ya orang yang punya ilmu, punya akhlak mulia, ya, berjasa kepada masyarakat. Sekarang enggak, asal ada piti maju. Bayar masyarakat. Serangan fajar istilahnya kan. Lalu apa? Terpilihlah orang-orang yang duduk anggota DPR, utang banyak.
laba utang ke sana. Minggu lalu saya jumpa dengan kawan, katanya kawannya minta duit, minjam duit ke dia. Kenapa? Labi duit untuk. Kalau jadi boleh